Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi update informasi terkait dengan 4 penyebab yang menyebabkan guru honorer batal diangkat menjadi ASN P3K. Walaupun sudah melakukan pemberkasan, tetapi masih saja gagal mendapatkan NIP 3K 2022 karena 4 penyebab tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya, sehingga jika ada updatean video terbaru dari channel YouTube ini, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Sesuai jadwal bahwasannya Bapak Ibu bersiap-siap di tanggal 2-3 Februari 2023, yang mana pada tanggal tersebut Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman hasil seleksi untuk semuanya, baik itu P1, P2, P3, dan pelamar umum. Bagi P1, setelah mendapatkan pengumuman hasil seleksi di tanggal 2-3 Februari, jika dinyatakan lolos dan mendapatkan penempatan, maka Bapak Ibu langsung pada pengisian DRH. Sementara untuk P2, P3, dan pelamar umum itu masih menunggu pengumuman kelulusan pasca sanggahnya. Jika dinyatakan lolos dan mendapatkan penempatan, baru Bapak Ibu bisa mengisi DRH. Ini bagi P2, P3, dan pelamar umum. Nah, untuk pengisian DRH perlu Bapak Ibu hindari keempat penyebab tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa diangkat sebagai ASN P3K yang mendapatkan NIP 3K. Nah, seperti apa keempat penyebab yang menyebabkan guru honorer batal diangkat menjadi ASN P3K? Mari kita sama-sama simak penjelasannya. Penyebab pertama itu terkait dengan hasil scan berkas. Nah, di sini setelah waktunya Bapak Ibu akan mengisi DRH. Setelah itu langkah selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah berkas untuk pemberkasan untuk penetapan NIP 3K, yang mana ada 10 berkas yang nantinya Bapak Ibu unggah pada web SSC ASN. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah hasil scan berkas. Nah, usahakan file-file yang Bapak Ibu scan itu harus terlihat jelas. Jangan buram atau jangan blur. Karena apa? Ketika file yang Bapak Ibu scan itu buram atau blur, maka tidak bisa dilihat oleh si tim verifikator, sehingga nantinya besar kemungkinan Bapak Ibu batal diangkat menjadi ASN P3K dan tidak mendapatkan NIP 3K. Oleh sebab itu, Bapak Ibu mohon perhatikan hasil scan-nya. Dan yang berikut, Bapak Ibu juga mohon perhatikan format surat-surat yang dibutuhkan di sini. Misalnya seperti surat pernyataan 5 poin itu harus sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Jadi sesuaikan surat pernyataan ini. Jangan berbeda dengan yang diminta di sini, karena jika berbeda maka akan berakibat fatal. Dan juga untuk scan bukti pengalaman kerja. Mohon Bapak Ibu perhatikan baik-baik format suratnya seperti apa. Bapak Ibu ikuti formatnya yang diminta di sini sehingga Bapak Ibu tidak salah mengunggahnya. Dan juga berkas yang Bapak Ibu unggah di sini adalah berkas asli seperti ijazah. Itu harus ijazah asli yang diunggah di sini, dan transkrip nilai juga transkrip nilai yang asli yang akan diunggah di sini. Dan untuk ijazah yang diunggah di sini itu sesuaikan dengan yang awal Bapak Ibu mendaftar itu menggunakan ijazah S1 atau SMA, maka ijazah itulah yang Bapak Ibu unggah di sini. Demikian pun transkrip nilainya. Nah, itu penyebab pertama. Yang berikut penyebab kedua itu terkait dengan tanda tangan surat pengalaman kerja yang pada unggahan yang keempat. Nah, ini adalah contoh format surat keterangan pengalaman kerja, baik itu guru, tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah siapakah yang akan tanda tangan surat keterangan pengalaman kerja ini, baik itu untuk guru,
tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari guru. Nah, yang pertama guru. Nah, untuk guru di sini ada guru yang kerja di sekolah negeri dan ada yang kerja di sekolah swasta. Nah, untuk guru yang sekolah di sekolah negeri, maka yang tanda tangan surat keterangan pengalaman kerja ini adalah kepala sekolahnya. Dan yang kerja di sekolah swasta yang tanda tangan surat keterangan pengalaman kerja ini adalah ketua yayasan atau pimpinan yang berwenang. Nah, yang berikut bagaimana dengan tenaga teknis? Siapakah yang akan tanda tangan surat pengalaman kerjanya di sini? Nah, yang tanda tangan surat pengalaman kerja untuk tenaga teknis adalah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia. Nah, yang berikut, siapakah yang akan tanda tangan surat pengalaman kerja untuk tenaga kesehatan? Nah, yang tanda tangan di sini adalah kepala puskesmas atau kepala rumah sakit atau pejabat pimpinan tertinggi pratama atau pejabat administrator atau direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia. Nah, jadi Bapak Ibu mohon perhatikan baik-baik, surat keterangan pengalaman kerja itu ditandatangani oleh siapa. Nah, ini sudah saya jelaskan untuk guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Silahkan Bapak Ibu simak baik-baik sehingga tidak salah untuk menandatangani surat keterangan pengalaman kerjanya. Dan surat ini dibubuhi meterai serta stempel basah dari pejabat yang tanda tangan surat keterangan pengalaman kerja ini. Nah, yang berikut terkait dengan pas foto. Ini adalah penyebab ketiga terkait dengan pas foto. Nah, di sini pada unggahan yang ke-10 itu Bapak Ibu diminta untuk mengunggah pas fotonya. Nah, usahakan pas foto yang diunggah di sini adalah pas foto yang terbaru. Jangan Bapak Ibu unggah pas foto Bapak Ibu yang sudah dari 5 tahun yang lalu. Tetapi pas foto yang diunggah di sini adalah pas foto yang terbaru dengan berpakaian formal dan berlatar belakang merah. Dan ukuran pas foto yang diunggah di sini adalah 500 KB dengan ekstensinya adalah JPG. Sedangkan berkas-berkas yang lain itu Bapak Ibu unggah dalam ekstensi PDF. Yang keempat atau yang terakhir itu terkait dengan terdaftar sebagai anggota atau pengurus parpol. Nah, jika Bapak Ibu memang terdaftar sebagai anggota atau pengurus parpol, maka di sini Bapak Ibu dinyatakan tidak mendapatkan NIP3K atau batal menjadi ASN P3K. Mengapa demikian? Karena di surat pernyataan 5 poin sudah ada ketentuannya bahwa pada poin yang keempat di sini sudah menyatakan bahwa tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, oleh sebab itu, jika Bapak Ibu terlibat atau terdaftar sebagai anggota parpol, maka dinyatakan Bapak Ibu gugur. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah kita terdaftar atau tidak sebagai anggota atau pengurus parpol? Nah, untuk cara kita mengecek apakah kita terdaftar atau tidaknya, silahkan cek video saya yang di atas sini. Di sini saya sudah jelaskan bagaimana cara kita mengecek apakah kita terdaftar sebagai anggota atau pengurus parpol atau tidak, dan bagaimana cara kita mengatasi apabila kita terdaftar sebagai anggota atau pengurus parpol. Nah, dengan demikian ini adalah 4 penyebab yang menyebabkan guru honorer batal diangkat menjadi ASN dan juga gagal mendapatkan NIP3K. Jadi Bapak Ibu simak baik-baik keempat penyebab ini sehingga Bapak Ibu bisa menghindarinya. Sekian informasi dari saya, semoga informasi ini bermanfaat.